Oke, oke, share screen. Sharing is not turned on. Oh, oh iya lupa jadiin kakak host. Co-host saja, co-host. Udah kak. Masuk ini. Oke, kita mulai aja. Udah jam 4 ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam. eh Hanif, Akil, Fahri, Lovina, ada Nadia, Zizi, dan Zia ya. Oke. Oke, eh sore ini kita lanjutin eh, website kita kemarin. Jadi kemarin kita udah bikin halaman homepage untuk website coffee shop kita ya. Jadi seperti ini nanti tampilannya yang kita inginkan untuk yang halaman About Us ya. Nah, kemarin kita udah halaman home. Hari ini kita About Us. Yang lain insya Allah di sesi-sesi berikutnya ya. Nah, ini aku kasih eh, linknya di chat. Oke. Supaya kamu juga bisa buka. Oke, nah kita ke yang sesi 2 ya. Sesi 2 ini ada passwordnya. Passwordnya coding 2 kalau nggak salah. Coba dulu bisa apa kagak. Sesi 2 ya. Oke. Hmm, kita mulai dari materinya dulu ya. Dari presentasinya. Oke, nah coffee shop website yang kemarin kita refresh sejenak materi sesi kemarin, yaitu kita udah pelajari untuk membuat website itu kita butuh mengetahui bahasa HTML dan CSS ya. Sebenarnya ada juga JavaScript untuk apa interaksi ya, tapi minimal minimal banget kamu tahu HTML dengan CSS. Kenapa? Karena HTML itu membuat kerangka dari website kita. Jadi kayak ngasih tahu, oh yang ini bagian judul, yang ini bagian gambar gitu ya. Sedangkan CSS itu untuk menghias website. Jadi kalau misalnya tanpa CSS nanti tampilannya cuman kayak putih hitam gitu aja gitu ya, kurang bagus kan. Nah, untuk kasih warna, untuk peletakan tempatnya di mana gitu itu pakai CSS. Nah, kemarin kita udah bikin file untuk homepage itu index HTML dan untuk bikin stylenya itu dengan style.css ya. Dan kita udah ngelink antara index HTML dengan style CSS ini dengan menaruh link ke CSS tersebut di header dari HTML. Sebenarnya ada cara yang lain, cuman yang direke- sorry, direkomendasikan itu yang ngebikin file tersendiri supaya nanti HTML kamu nggak berantakan ya.
Kalau misalnya kita eh, masukin style kita di HTML, biasanya nanti kalau ada penambahan style baru, jadinya kita harus mengubah banyak file ya. Mending kita pisahin aja. Nah, hari ini kita akan membuat halaman About Us dan navigasi sederhana di website berupa link. Ya, jadi kalau misalnya tadi kita lihat contoh dari oh udah aku post tadi ya. Ya contohnya kalau misalnya kita buka Facebook atau buka em, apa ya Tokped deh, Tokped. Itu kan ada menunya ya. Menunya itu namanya navigasi yang bisa kita pakai untuk pergi dari satu halaman ke halaman lain. Nah, untuk yang sesi 2 ini karena halamannya baru dua, yaitu homepage di indeks HTML dengan nanti kan kita mau bikin about us, nanti navigasinya sederhana dulu berupa link ya. Oke, kita lihat aja kayak gimana. Jadi halaman About Us adalah perkenalan dari website kita agar pengunjung itu tahu lebih banyak tentang kita ya. Isinya ya karena ini coffee shop, cerita tentang coffee shop kita gitu misalnya kapan berdirinya, apa visi dan misi, misalnya menyajikan kopi terbaik gitu ya. Siapa yang mengelola dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan menambahkan di HTML itu adalah gambar interior cafe. Ini nanti di halaman About Us ya. Berupa tag HTML ini IMG. IMG itu image ya. Terus sejarah cafe yang berupa paragraf. Ini kita kemarin udah pakai tag P. Terus keunggulan cafe berupa daftar. Nah, nanti kita pakai yang ini. UL itu unordered list dan LI itu list item. Terus link dari homepage ke About Us dengan tag Anchor atau A ya. Nanti kita lihat deh. Nah, jadi ini tampilan yang ada sekarang yaitu yang indeks HTML kan. Yang kemarin selamat datang di My Coffee Shop bla bla bla. Nah, nanti kita akan tambahin ini nih. Kemarin kan kita cuma sampai buka setiap hari doang kan. Tapi yang ini nih kita belum tambahin. Nah, ini nanti kita mau tambahin. Kenapa? Supaya kita bisa klik ini menuju ke halaman ini, gitu ya, ke halaman About Us. Nah, ini halaman About Us-nya. Nanti di halaman About Us ini ada judul yang ini H1 heading 1 ya. Terus ada gambar. Ini nanti kita pakai tag image. Terus ada ini yang tadi sejarah sama bla bla blanya. Ini di tag paragraf dan ini nanti keunggulan dari cafe kita. Nah, ini nanti berupa ini UL dan LI ya. Terus nanti juga kita tambahkan lagi ini satu link kecil ini untuk kalau kita klik balik lagi ke halaman indeks gitu ya. Jadi ini sebagai navigasi yang sederhana. Nah, nanti gimana di ininya di websitenya? Ada berapa file? Nanti seperti ini ya. Jadi ada ini foldernya, folder website kita, terus ada file about HTML, index HTML, style CSS, sama kita akan bikin folder baru, judulnya image. Nah, di sini nanti kita simpan image yang akan kita pakai di website kita, ya. Nah, interior JPEG ini adalah gambar dari interior kafenya. Nah, ini kamu bisa ambil dari eh, imagegoogle.com mungkin atau kamu bikin pakai AI juga bisa. Apa namanya? Untuk sementara kita pakai yang gambar yang udah ada, ya. Oke. Nah, mengenal link di website. Nah, bayangkan kalau website itu seperti kota, setiap web page adalah bangunannya gitu ya. Gimana kita pergi dari satu bangunan ke bangunan lain? Yaitu pakai jalan atau jembatan, namanya link atau tautan. Nah, cara nampilinnya pakai tag A atau anchor atau jangkar ya. Contohnya kayak gini. A href bot HTML tentang kami. Href itu singkatan dari Hypertext Reference yang memberitahu link ini mau pergi ke file yang mana. Nah, ini ilustrasinya ya. Kalau ini halaman indeks HTML, nanti di halaman ini kita taruh ini nih. A href sama dengan about HTML tentang. Berarti kalau kita klik
tentang kita akan pergi ke halaman about HTML, which is yang ini ya. Oke, nah ini contohnya. Jadi dari HTML, masih ingat ini head untuk apa namanya header dari si HTML tersebut, membuat link misalnya. Terus ini bodinya yang akan kita lihat itu ada paragraf, isinya itu tag link ini ya. Ini link ke Google. Nah, kita kasihlah di sini https google.com. Terus ada lagi ini link ke homepage. Jadi href index HTML. Nanti kalau kamu lihat kayak gini tampilannya, cuman simple ada dua link, yang satu ke Google, satu homepage. Nah, kalau kamu perhatikan Ya di udah sini lu simpen aja lu jangan kasih. Maksudnya bisa di sama mute dulu. coklat. Sweet mau nggak coklat? Oke, ada eh, intermezzo. Oke, jadi kalau kamu perhatikan di link ke Google ini, kenapa sih ada HTTPS ini atau HTTP bisa juga ya? Jadi karena ini kita mengacu ke halaman di luar website kita gitu. Jadi kalau keluar misalnya Google atau mungkin facebook.com, instagram.com gitu ya, kita tambahin HTTPS-nya. Itu protokolnya ya, yang apa recommended-nya seperti itu. Nah, kalau ke halaman yang ada di website kita sendiri, kita tinggal menyebut nama filenya gitu. Tergantung dengan directory file kita. Kayak misalnya ini, kalau misalnya di index, kita tinggal nyebut about HTML. Tapi kalau about HTML ini ada di satu folder lain, misalnya kita pindahin nih ke folder image, berarti nanti kita tulis image garis miring about HTML ya. Jadi tergantung hierarki dari file tersebut. Oke, nah gimana menampilkan gambar di website? Nah, website tentu butuh gambar ya. Soalnya kalau nggak ada gambarnya kayak boring gitu kan website kita nanti. Terus cara menampilkan gambarnya gimana? Ternyata pakai tag image ya untuk menampilkan gambar. Tag image ini spesial karena tidak punya tag penutup alias single tag. Jadi dia jomblo sejati. Kalau kamu perhatikan yang lain kayak misalnya paragraf atau judul atau link tadi itu punya penutup ya. Misalnya ini tag P, nanti ini garis miring P gitu. Tapi kalau tag image ini dia cuman begini doang, cuman single doang ya. Dia nggak suka mencari jodoh. Contohnya gini ya, image SRC maksudnya source. Ini ngasih tahu ke browser di mana sih letak file gambarnya gitu. Nah, ini tadi ya copy JPEG. Nah, copy JPEG ini juga kita tulis sesuai dengan directory di mana disimpannya. Kalau kita simpan di folder image, berarti nanti kita tulis gini, SRC sama dengan image garis miring copy.jpg gitu ya. Nah, terus ini ada ALT, alt, maksudnya ini alternative text. Nah, ini adalah teks pengganti kalau gambarnya nggak muncul. Sering kan, apa namanya, mungkin kayak network error gitu ya. Jadinya di website kita itu gambarnya nggak muncul. Tapi kalau kita kasih alt text ini, nanti akan muncul secangkir kopi gitu. Gitu. Jadi orang nggak bingung ini gambar apa ya? Oh, ini gambar secangkir kopi gitu. Nah, ini juga akan berguna kalau misalnya orang tersebut akses website kita pakai text-based browser. Jadi kalau kamu lihat di Firefox, di Chrome segala macam itu kan itu sebenarnya web browsernya yang komplit ya, yang ada bisa menampilkan gambar. Tapi kalau kamu eh, akses dari Linux gitu, yang command line ya, yang kalau misalnya kamu lihat di film tuh, wah ada hacker gitu dia command line gitu ngetik-ngetik di ini di prompt. Nah, itu yang ada cuman text-based browser gitu. Jadi kayak misalnya contohnya itu links gitu ya. Dia itu cuma nampilin teks aja, dia nggak ada gambarnya. Dan kalau misalnya kita taruh gambar, yang akan tampil cuman ininya, alt-nya gitu. Jadi kalau kita nggak kasih alt, nanti dia bingung ini apa ya? Kok kayaknya ada sesuatu yang hilang gitu ya. Dan ini juga berguna kalau misalnya browser itu punya accessibility option. Jadi kayak misalnya nih ada orang yang apa
eh, penglihatannya kurang gitu ya, disability person gitu. Dan dia kurang bisa melihat apa justru mungkin tidak bisa melihat gitu ya. Dan itu nanti kan dia pasti pakai screen reader kan. Screen reader itu kan ngebacain apa yang ada di layar. Nah, pas gambar copy ini kalau kita nggak kasih alt, nanti dia cuma nge-skip doang. Tapi kalau ada altnya dia akan kasih tahu ada gambar copy gitu ya. Oke, nah contohnya kayak gini ya. Ini yang tadi sama head, title ini judul halamannya. Terus ini adalah gambar copy. Nah, di sini kita taruh tag image. Ini source-nya adalah ini nama filenya nih. Copy 300 JPEG. Terus ini ada alt-nya. Jadi ini bisa kalau misalnya gambarnya nggak ada gitu akan ada tulisan gambar copy. Ya, simple untuk nampilin gambar. Terus membuat daftar atau list. Nah, kadang kita tuh perlu bikin daftar, misalnya daftar menu atau daftar keunggulan eh, kafe kita gitu ya. Dan kita akan pakai dua tag ini secara bersamaan. Jadi ini kayak satu paket ya. Kalau misalnya kita mau bikin daftar, itu actually itemnya itu kita tulis di sini, list item. Untuk setiap item dalam satu baris di daftar kita. Nah, uh, di luarnya pembungkusnya itu ada dua macamnya. Ada unordered list atau UL atau ordered list OL ya. Ini adalah bungkus atau bullet point. Maksudnya kayak gimana sih? Kalau unordered list nanti kayak bullet pointnya itu cuman kayak ada buletan gitu doang gitu. Tapi kalau ada ordered list nanti dia akan jadi 1 titik, 2 titik, 3 titik. Mungkin dilihat di sini aja. Nah, kalau kamu lihat yang ini kan menyatakan bahwa kita sedang membuat daftar. Nah, daftarnya itu berbentuk unordered list. Jadi nih tampilannya nih nanti kayak gini doang gitu, cuman bulat doang gitu. Kalau kamu tulis di sini OL, nanti di sini jadi 1 titik kopi Arabica, 2 titik coklat gitu. Ya, simpel ya. Ini untuk nampilin daftar. Nah, kalau daftar ini sebenarnya tampilannya masih bisa dimodifikasi lagi pakai CSS. Nanti kita lihat caranya. Nah, ini tambahan elemen CSS yang akan kita pelajari di sesi ini. Ya, jadi kalau kamu refresh lagi, ingat lagi, di sini ada selector, ada properties, ada value. Selector ini adalah menunjukkan elemen apa yang akan kita ubah. Jadi misalnya kita mau ngubah paragraf. Paragrafnya mau diapain? Misalnya warnanya mau dirubah jadi merah. Jadi ini color titik dua red gitu ya. Atau mungkin kita mau ngubah. Nah ini yang akan kita pelajari yang baru. Ini kan tadi kan anchor kan. Ini adalah link. Kalau misalnya, oh paragrafnya nggak apa-apa deh warnanya hitam tapi nanti kalau ada link, kok mau warnanya merah gitu. Jadi nanti kamu tulis di sini, Pak. Terus ini tanda kurung eh, color titik dua red. Ini menandakan bahwa eh, link tersebut warnanya merah gitu. Sedangkan paragrafnya tetap yang didefinisikan di paragraf, misalnya hitam. Nah, terus ini ada a hover. Nah, a hover ini menandakan bahwa kita mau ngubah tampilan dari si elemen A, si link tersebut, kalau kita lagi hover. Hover tuh kayak apa? Kita taruh kursor di atas teksnya gitu ya. Pernah nggak kalau kamu misalnya gini nih, kan eh, ininya misalnya merah nih, terus pas kita kursor mouse kita taruh di sini dia berubah warna jadi biru gitu. Nah, itu kita bisa ngubah tampilan dengan si CSS ini ya. Terus yang mau kita pelajari lagi yang ini, yang properties, yang list style type. Nah, jadi yang tadi ini yang si list ini defaultnya ini cuman bullet point gini ya. Tapi kita bisa ilangin bullet point ini dengan cara bikin list style-nya itu non gitu. Nanti hilang bullet point-nya.
Terus ada decoration non. Text decoration non ini biasanya dipakai di link tadi nih di A ini. Untuk menghilangkan garis bawah dari link. Kalau link itu kan defaultnya, kalau kita kasih link di website itu di bawahnya tuh ada garis bawah gitu. Misalnya klik di sini untuk pergi ke mana gitu. Misalnya ini nih, nah ini kan presentasi di Canva nih defaultnya ini ada garis bawah. Kalau kita mau menghilangkan garis bawah ini, kita pakai tadi yang ini, text decoration none. Terus font weight bold. Jadi nanti kita akan ngeset uh, font untuk misalnya kita mau ngubah ini lagi tadi si link ini, kita mau bikin bold, kita bisa bikin kayak gini ya. Dan kalau yang border radius itu adalah ini ujungnya ini nih. Jadi kalau misalnya kita masukin gambar nih, contohnya tadi kan yang ini ya. Nah, default ini ya gini doang gitu. Jadi ujungnya ini ya tajam-tajam gitu. Tapi kita bisa bikin dia supaya eh, nggak tajam. Ujungnya ini kayak mulus gitu lah ya. Pakai namanya border radius gitu. Jadi nanti ada eh, penidak tajaman si border tersebut. Oke, nah kita akan buat halaman About Us. Nanti kita masukin foto kafenya, penjelasan tentang kafenya, daftar keunggulan. Setelah itu kita akan bikin navigasi berupa link antara homepage dengan About Us dan kasih dekorasi CSS-nya ya. Jadi kira-kira nanti seperti ini tampilan ininya akhirnya. Nah, ini sebelum ditambahin CSS ya, sebelum CSS-nya kita define. Nah, kalau misalnya nih eh, link style sheet href CSS ini CSS ini masih kosong, nanti kayak begini tampilannya. Jadi tentang my coffee shop, interior, bla 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 gitu ya. Nah, ini ininya codingnya. Oke, kita akan praktek. Ini kamu copy dulu yang ini nih, yang teksnya dulu. Kita coba bikin manual dulu ya, soalnya kalau langsung copy paste nanti kamu jadi nggak belajar gimana cara bikinnya gitu ya. Ini kita copy, kamu copy aja yang ini, copy teksnya yang ini. Terus kamu bikin file di sini. Ini bentar aku close dulu yang lain soalnya kebanyakan. Nah, indeks HTML ini kan di sini ya. Ini kalau kita run itu kan kayak gini kemarin ya, yang tampilan indeks HTML-nya. Nah, kita mau bikin about HTML. Caranya kamu klik di sini, terus new file, tulis about HTML ya. Dan kamu buka di sini, kamu copy paste yang tadi ya, yang tentang my coffee shop. Nah, ini kamu edit dulu supaya ada HTML-nya gini. Ini bisa langsung dipraktekin ya. HTML-nya jangan lupa di bawahnya ditutup. Terus di atasnya kamu kasih header-nya, kamu kasih judul halamannya misalnya tentang my coffee shop atau about us deh, about us misalnya. Terus kamu tambahin bodinya, jadi ini di body HTML dan kamu taruh di bawah sini, di bawah. Untuk penutupnya ya, penutupnya ada body. Nah, untuk yang tentang my coffee shop ini kan judul, jadi kita tambahin H1. H1, jangan lupa taruh di belakangnya untuk penutupnya. Terus ini kan paragraf, jadi tambahin di belakangnya ada penutup paragraf. Terus yang ini juga paragraf. Terus, nah yang ini kita bisa bikin judul tambahan ya, judul tambahan atau bisa bikin paragraf juga. Nah, aku bikin judul tambahan aja, misalnya pakai H2. H2 itu adalah heading 2, jadi subjudul gitu ya, subtitle. Nah, yang ini kita mau bikin jadi daftar. Kalau daftar tadi kan kita pakai UL ya, UL. Nah, ini jangan lupa kita tutup dulu supaya nggak lupa gitu ya. Kita taruh di bawah. Nah, tiap item ini kamu tambahin LI. Nah, jadi di sini LI.
Jangan lupa ditutup belakangnya. LI. Oke. Terus LI. Ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat hasilnya kayak gimana sih gitu. About HTML. Taram, kayak gitu. Ini kenapa masih seperti ini? Karena kita belum tambahin CSS-nya, ya. Nah, untuk tambahin CSS, kamu copy paste aja yang dari index ini. Link rel style sheet, relationship-nya style sheet dengan reference-nya ke file style CSS. Ini kamu taruh di dalam head, ya. Di dalam head seperti ini. Oke. Nah, nanti habis itu kamu refresh, dia udah sedikit berubah seperti ini ya. Nah, yang ini kamu lihat yang apa namanya list ini ternyata berantakan gitu. Ini karena CSS-nya dia bikin eh, text align-nya center. Itu ada di CSS. Kemarin kan kita bikin supaya semua teks di dalam body ini uh, alignment-nya center atau di tengah. Ya, ini bisa kita ubah gitu. Atau kita mau definisikan untuk si list-nya itu sendiri. Misalnya nih, ini cuma misal ya. Misal kamu mau bikin uh, text align bisa nggak ya? Text align left misalnya. Kita coba apakah bisa berubah, apakah tidak. Tut. Nah, ternyata bisa ya, supaya rapi aja gitu. Nah, ini nanti stylenya mau diapain nih? Stylenya nanti kita ubah. Sekarang kamu bikin yang about dulu deh, yang about HTML ini dulu. Oke? Ini aku cuman rapiin code-nya aja supaya dia tag-nya nggak berantakan. Kenapa kita mesti rapiin tag? Karena kalau kita ngoding, itu biasanya ada yang tadi, ada pembuka, ada penutup gitu. Kalau misalnya berantakan, nanti kita kelupaan di mana ya penutupnya ya, gitu. Jadi lebih baik dirapikan. Oke, kamu coba dulu. Nanti habis itu kita ubah CSS-nya ya. Ini ada pertanyaan. Hmm, boleh ganti tema kopi jadi matcha, boleh. Coklat juga boleh. Mau tea shop juga boleh gitu ya. Atau boba, boba shop. Kalau kamu suka boba juga boleh. Passwordnya ini tadi udah ya. Passwordnya coding 2. Coding 2. Oke, ini kamu coba dulu. Nah, nanti kalau ada yang udah, eh, kamu bisa cari misalnya di imagegoogle.com. Misalnya kamu cari interior cafe gitu ya. Ya, kamu ambil yang kamu suka yang mana. Atau kamu mau bikin pakai AI juga bisa. Misalnya pakai eh, Leonardo AI atau yang lain. Tapi kalau mau cepat sih ini aja ya. Jadi nanti ini gambarnya kamu save as dulu. Misalnya yang mana ya yang lucu-lucu ya. Hmm, jasa desain interior cafe. Ya ini nggak apa-apa. Dekor rumah. Tapi kecil. Enggak deh. Gede. Open image in a new tab. Oh kecil. Tapi nggak apa-apa sih kecil juga. No, no. Kita cari yang lain dulu. Hmm, bisa. Mana sih? Toolsnya. Oh ini ya, tools. Ukurannya yang besar. Hmm, Bukannya yang terang-terang. Apa ini aja ya?
Nah, ini misalnya. Ini kayaknya lucu nih. Open image in new tab. Nah, ini lumayan gede. Ini save as. Aku save as interior cafe.jpg. Nanti filenya itu kamu upload ke sini ya. Jadi ini, wait, ini kok nggak kelihatan. Klik upload file. Upload file, terus kamu pilih dari yang tadi, interiorcafe.jpg. Kalau udah, nah si interiorcafe.jpg ini kamu pindahin ke images. Oh iya, yang belum punya folder image, kamu bikin dulu ya. Klik new folder, terus kamu ketik image gitu, images. Nanti baru pindahin filenya ke situ. Ini berarti aku kasihin image, Snapchat sama dengan images ke interior cafe.jpg. Interior my coffee shop. Oke, nanti kayak gini. Nah, ini ada caranya supaya kita bisa bikin image-nya ini jangan terlalu besar dan harus muat di satu halaman ya. Tapi itu nanti pakai CSS. Nanti kita cek. Kamu kerjain dulu deh. Nanti kamu ketinggalan. Kalau yang udah, tulis di chat ya. Udah. Kalau misalnya belum, ada pertanyaan, boleh di chat atau langsung raise hand. Nadia mau ngomong? Eh, nggak jadi tadi. Oke, didenda ya kalau nggak jadi. Oke, try it ya. Kak Sari, Ya, saya mau lihat codingan yang HTML yang di bawah deh. yang di bawah gini. Iya, Hmm, kayak makasih. gini. Sama-sama. Sikan. Kak Sari, ini Ya, yang buat HTML gabung ke indeks HTML apa gimana? Soalnya tampilan enggak. saya Kamu bikin about HTML. biar kelihatan gimana sih? Gini nih, yang klik yang atas ini, terus klik ini, new file. Oh, New enggak, maksudnya file, biar kelihatan di tampilan ini ya, yang previewnya itu. caranya, kamu klik di sini nih, preview, terus kamu ketik about.html. Nih garis miring, replit.dev, garis miring about HTML. Siap.
Kak Sari, Ya, aku mau lihat yang About Us, yang atas. yang mana About Us? Ha? Yang atas itu. Yang atasnya, yang ini. Oke, kasih. Oke, sama-sama. Pakai tab, nge-lag atau enggak? Hmm, Trisakti ini siapa ya? Oh iya, Kak, maaf lupa ganti nama. Aku Faliha, Oh, Faliha. Oke. Kamu pakai WiFi atau eh apa? WiFi. Eh, WiFi ya. Tampilannya gimana? Emang nggak muncul sama sekali gitu apa gimana? Eh, ini sekarang tadi aku refresh terus loading. Cuman tadi aku pengen nyoba, tapi nggak bisa diketik, nggak bisa keketik gitu, nggak muncul tuh tulisannya. Oh, ya mungkin masalah network kali ya. Coba kalau udah di refresh bisa apa nggak diketik? Atau mungkin di komputer? Nggak ada, komputernya lagi di luar. Oh, hmm, tampilannya ini kayak di browser kayak gini atau kayak di handphone? Kalau di tab, tab aku nggak Hmm, nyala soalnya. agak beda dikit, tapi nggak kayak handphone juga sih. Oh, oke. Ya udah, kamu coba dulu. Oke, Hanif mau nanya, Kak, yang caranya ngeduplikat yang About Us filenya gimana ya? ngeduplikat. Maksudnya gimana ngeduplikat? Nggak usah diduplikat sih. Dibikin yang baru. Habis itu kamu ketik ini. Caranya gimana? Nah, ini klik ini, new file. Misalnya nih Oh, about.html. Gitu. Ini karena udah ada, jadi ada warningnya. Ini atau about 2. Nanti baru oke, Kak. kamu ketik di sini. Ya, aku hapus lagi. Oh ya, oke, oke. Makasih. Sama-sama. Ada yang kesulitan? Hari tadi cara naruh gambarnya gimana? Cara taruh gambar. Oke, kamu udah punya gambarnya? Udah kamu download dari Google? Ya, sudah.
Udah belum? Klik kanan Save Image As. Bisa. Ya. Atau buka dulu image-nya di tab baru, terus klik kanan Save Image. Kamu save aja di download apa di mana gitu dokumen. Nanti kita upload. Nah, uploadnya itu caranya klik ini, file ini kan, klik ini, terus upload file. Upload, pilih tadi kamu taruhnya di mana. Misalnya ini Interior Cafe di download sini. Udah, klik open. Nanti dia akan upload ke sini. Nah, ini kamu bikin new folder. New folder judulnya image. Images. Ini karena aku udah ada, jadi ada errornya. Kalau misalnya belum, nanti kan bisa bikin folder. Lalu kamu tinggal drag and drop aja. Jadi filenya itu kamu klik, terus kamu drag ke folder image. Gitu ya. Untuk pindahin ke folder image. Kenapa disarankan kita punya folder image sendiri? Karena kalau website itu kan emang kalau sederhana sih mungkin image-nya sedikit ya. Tapi kalau dia udah banyak, misalnya kita mau nambahin gambar kopi, gambar matcha, gambar teh gitu kan, ada yang americano, ada yang apa. Kalau semakin banyak kita taruh di sini berbarengan dengan indeks HTML ini, nanti foldernya jadi penuh dan kalau kita mau ngubah-ngubah tuh jadi ribet gitu. Ini gambar-gambar padahal kita cuma mau ngubah HTML-nya. Makanya kita pindahin ke folder image aja supaya dia satu tempat rapi gitu ya. Seperti itu. Ada yang udah selesai? Oke, yang ini I made a mistake yang di bawah ini. Karena aku cuma ngelihatnya satu. Jadi yang kembali ke halaman utama ini, harusnya dia satu paragraf baru ya. Oke. Jadi ini aku pindahin ke bawah dari si daftar. Karena dia maunya jadi di bawah ini ada, eh aku kasih link ke halaman indeks HTML. Href sama dengan indeks HTML. Eh, salah di sini. Nah, ini juga perlu diingat, kalau kita ngebuka tagnya, di sini kan ada ngebukanya kan setelah paragraf, baru kita buka tag ya. Nah, kita nutup si anchor ini, si link ini sebelum ditutup paragrafnya gitu. Jadi jangan taruh di setelah paragrafnya, nanti formattingnya jadi berantakan. Oke gitu, aku coba refresh, nanti, wait.
Dia nggak mau nge-save. Oh, coba aku stop dulu. Terus aku run lagi. Yang di indeks ini juga aku tambahin. Aku tambahin tentang my coffee shop about HTML. Ini bisa tuh enggak? Kenapa naruhnya di situ dah? Naruhnya di bawah buka setiap hari ya. Nah, tentang my coffee shop, kita klik. Di sini kenapa nggak bulut ya? Yang pembulutin. Komputer. Oke, tentang my coffee shop. Eh, Kenapa dia tidak muncul? Kita taruh di situ. Pak Sari. Tadi yang bagian mengapa memilih kami itu kan ada titik-titik tuh bawahnya tuh. Ah, Tuh kalau punya saya masih kayak tulisan di tengah gitu. coba share screen kamu. Si Nabil. Hmm. Oke, itu mau kamu jadiin rata kiri ya? Ngomong-ngomong itu gede banget sih paragraf di atasnya. Tampilannya coba scroll ke atas deh yang di about HTML. Uh-uh. Oke, mungkin di CSS-nya ya. Coba lihat di style CSS. Itu, nah, eh, yang itu tuh, yang mengatur gaya untuk paragraf P, H, line 20 baris 20 tuh kan font size-nya 3 EM ya. Kayaknya kegedean deh. Mungkin bisa dikecilin. Bukan yang itu kan untuk yang judul. Yang baris ke-20. Ada nomor barisnya tuh ada di kiri. Nah, baris ke-20 coba kamu ganti jadi 1,3 gitu. 1,3. 1,3 misal. Ah, ya, 1,2. Eh, terus nanti di paling bawah, coba kamu tambahin. Assalamualaikum Kak, aku balik. Waalaikumsalam. Lempar internetnya hilang. How come? Gak apa-apa, aku udah lanjut record. Ya, Kak. eh Akil ke baris 26, coba kamu tulis LI, nggak usah pakai pembuka tag karena ini di CSS.
LI spasi kurung kurawal buka, oke, enter. Nah, kamu tulis eh apa namanya? Text align, text strip align. Nah, itu text align left. Coba tulis left, kiri, maksudnya kiri, left. Oke, Lu bisa kok gak? oke, coba di refresh deh. Wah, bagus. Looks good. Oke. Nah, kita lanjutin ya. Aku lanjutin yang ini. Oke. Nah, kalau buat yang eh, gambarnya kegedean, kok ini kayaknya gambarnya gede banget ya gitu. Aku nggak mau gede-gede gambarnya karena tadi downloadnya gambarnya yang sangat besar. Itu kita bisa bikin gambarnya mengecil. Ada dua cara. Yang pertama kita tambahin apa properti dari si image-nya. Kita bisa tambahin misalnya width sama dengan 300 gitu ya. Height-nya nanti dia akan menyesuaikan. Atau kita juga bisa ubah di CSS-nya ya. Di CSS-nya ini kita bisa bikin width-nya berapa. Nah, itu tapi kamu harus bikin di sini, di bawah. Apakah kita ingin mengubah semua gambar menjadi eh, lebarnya 300 atau khusus cuman buat si gambar yang ini aja? Nah, kalau khusus buat gambar ini aja, kita harus kasih tahu ID-nya dari si gambar ini. Nah, ID atau kelas ya. Nah, di sini nih kita bisa tambahin ID. Misalnya ID gambar interior. Nanti di style CSS ini kita panggil dengan cara tulis pagar gambar interior. Kayak gini. Nah, ini dia udah sugges ya. Dia udah sugges. Ya, kita okein aja deh. Gambar interior. Oke. Ini for some reason yang punya aku nih nggak bisa nge-refresh ya. Coba aku ganti. Rename filenya mau nggak? Kadang suka begitu. Sebenarnya. Dia kayak nggak ngambil ini. Hmm, Miss, nah, kenapa? cara untuk naro fotonya, foto kafenya gimana? Oke, foto kafenya kamu udah ada di folder download. Folder download kamu. Kan tadi Belum kamu, aku download dulu. ya, download dulu. Klik kanan, save image as. Kamu kasih judulnya apa, misalnya cafe.jpg gitu ya. Taruh di downloads. Nanti di sini, di replit-nya, kamu klik yang ini, terus upload file. Upload file yang tadi kamu save. Misalnya ini cafe.jpg tadi. Dah, open. Nanti dia muncul nih di sini, Cafe JPEG. Nah, Cafe JPEG ini kamu pindahin ke folder image. Kalau kamu belum punya folder image, bikin dulu. Klik yang ini, terus new folder. Ketik images. Kalau udah ada foldernya, baru kamu drag and drop. Drag ini ke folder image. Nah, jadi nanti cara panggilnya kita ke file yang tadi, terus kita tinggal tulis image src images garis miring judul filenya apa. Misalnya tadi cafe.jpg. Gitu ya.
Found. Nah, udah berubah. Tadi upload file atau new folder? New folder itu untuk bikin foldernya, folder image. Kalau untuk upload gambar yang kamu tadi ambil dari Google, kamu tinggal klik yang ini, upload file. Upload file, pilih apa namanya. Nanti dia munculnya di bawah sini nih. Nah, kamu pindahin ke folder image. Yang tadi gambarnya diklik, terus kamu geser ke atas sampai ke folder image. Kak Sari sekarang aku mau lihat yang bawah. Hah? Kenapa? Sekarang aku mau lihat yang kode yang bawah. Yang ini bagian bawah. Ya, oke, makasih. Ini aku salah tulis. Kembali. Hmm, right. Nggak refresh. Setelah di-upload image-nya, terus diapain, Kak? Setelah diupload, udah taruh di folder image. Oh iya, bentar. Udah, Kak, udah ditaruh di folder image. Oke, nah nanti di bawah judul, di bawah tentang My Coffee Shop ini, kamu ketik ini, IMG SRC sama dengan Images Cafe JPEG. Nah ini, yang ini nih. Ini, dia nggak mas. Tadi naruh tulisannya di folder about. Di file about HTML. Tulisannya di file Ya, about HTML. Ya, terus di bagian mana naruhnya? di sini. Di bawah tentang My Coffee Shop, kamu masukin IMG SRC sama dengan images garis miring cafe.jpg. Bisa? Ini lagi aku taruh. Oke. Yang lain ada kesulitan? Apa yang ada yang udah selesai?
Kak Sari, Hmm? eh, ini kan aku udah selesai yang di about tasnya. Cuman kemarin kan aku bikin jadi gradasi gitu. Terus ini tuh jadi Hmm. kayak berlipat-lipat gitu loh, kayak berulang gitu. Heeh. Kayak gimana? Coba. Tampil. Ini di share screen ya. Hmm. Tuh, jadi kayak ngulang gitu, kelihatan nggak? Coba lihat dari atas. Oh iya, heeh. Kamu backgroundnya pakai apa? Sebentar. Nih, Oh oke. Berarti nanti kita mesti cari apa namanya supaya bikin backgroundnya itu eh ke 100% hate-nya ya. Jadi nggak cuman di atas doang. Biasanya dia cuman satu halaman atasnya doang gitu. Oke, ntar kita cari ya, karena ini udah modifikasi. Coba yang lainnya, apa ada yang udah selesai? sama ini Kak, waktu itu kan tambahin logo. Mm-mm. Terus ini logonya jadi ke sini. Itu karena apa CSS-nya masih berantakan. Jadi sebenarnya kita mesti rapiin dulu CSS-nya sebelum bikin halaman yang baru gitu. Itu kan kemarin kan udah dicoba kan CSS-nya itu mau si gambarnya itu mau ditaruh di mana? Mau ditaruh di kiri atas bisa, tapi nanti si welcome to Honey Bunny segala macam itu apakah dia ada di sebelahnya atau di bawahnya apa gimana itu kita mesti definisikan di CSS-nya gitu. Nanti Terima kita kasih. japri aja ya untuk yang itu. Terima kasih Oke, Kak. sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Mungkin ada yang mau share screen? Udah semua? Setelah naruh image-nya gimana? Setelah naruh image-nya, kenapa? Aku udah naruh image-nya, habis itu Mm-mm. harus ngapain? Coba kamu share screen deh. Oke. Matcha shop. Oke, matcha shop itu bisa nggak kamu bikin jadi satu kalimat atau disambung pakai underscore gitu atau pakai strip? Maksudnya pakai underscore. Di rename aja gambarnya itu kamu klik kanan rename yang matcha stop matcha stop matcha shop itu kan di sebelah kiri itu kan ada files config image matcha shop bla bla bla. Nah, matcha shopnya itu di klik kanan matcha shop. Oh, atau itu tuh yang klik yang tiga icon tiga di kanannya. Rename digabungin aja, spasinya dihapus. Jadi matchashop.jpg. Maksudnya Tulis matchashop.jpg. Nggak pakai spasi. Itu kan ada spasinya tuh, matcha spasi shop. Spasinya dihapus. bagian mana sih? Aku bingung, guys. Oke, eh, tulis matcha aja deh kalau gitu di rename-nya. Nah, oke, enter. Terus di about HTML tadi, mana about HTML? Itu ganti jadi matcha aja, matcha.jpg. Shopnya dihapus. Itu soalnya sebenarnya karena di internet itu spasi itu nanti akan di translate jadi
persen 20 gitu deh. Pakai URL encode. Oke. Kalau udah, berarti udah oke. Tinggal tampilannya mau dicantikin atau gimana. Itu kalau Jadi kamu mau pakai tampilan defaultnya, sebenarnya ada di sini yang udah jadi gitu ya. Di sini nanti ada CSS-nya nih. CSS yang ditambahin yang baru. Nah ini gaya untuk halaman about us dan link. Jadi nanti eh, linknya diubah warnanya jadi coklat, terus jadi in bold, terus kalau di hover, kalau kita mouse over gitu ya, linknya berubah warna, terus nanti gambarnya ini, jadi dia max max width-nya ini kita tentukan 80%. Kalau misalnya, contohnya yang ini kan filenya kecil nih. Nah, kalau misalnya ada filenya yang besar, eh, kita kasih 80%, tujuannya supaya dia nggak gambarnya terlalu besar sampai ke ujung-ujung halaman gitu ya. Terus height-nya itu tingginya itu kita bikin auto. Nah, border radius nanti akan ngebuat si ujungnya ini jadi tumpul ya, jadi nggak lancip lagi. Kayak gitu. Nah, ini bisa kita tambahin juga yang list style type none. Ini bakal menghilangkan ini nih aku nggak kelihatan di sini. For some reason ini agak ngebug di tempat aku. Jadi ini nggak muncul. Nah, yang tadi ada bullet-bullet poinnya itu nanti bakal hilang kalau kita kasih yang ini, list style none gitu. Nah, ini bisa kamu cobain kalau penasaran. Ini mungkin kita eh, kamu copy paste jadi file baru. Ini copy, misalnya new file about new misalnya. Kalau penasaran bisa di ini. Terus pakai CSS yang ini, mau copy paste ke misalnya kamu bikin file baru, style new.css gitu ya. Nah, yang kemarin ini juga di copy supaya dapat halamannya warnanya apa, itu di copy ke sini. Nah, nanti di about new-nya ini kasih style new. Ya. Kalau dilihat jadi kayak gini nanti berubah ininya apa daftarnya ya. Ini nggak ada karena ini namanya belum aku ganti. maaf Miss, tapi aku nggak bisa ngeliat screen-nya Miss Sari. Oh, aku belum share screen ya. Belum, Kak. Kok gak ada yang bilang? Aduh, dari tadi aku ngubah-ngubah tapi tidak kelihatan. Nah, jadi di sini tadi di halaman yang sesi 2 ini kan udah ada code-nya kan. Ini kalau kamu mau nyoba, kamu bisa bikin copy paste ini ke file baru. Misalnya kamu sayang kan, ini kan aku udah bikin tadi, jadi aku nggak mau di replace, aku nggak mau diganti. Ya kamu bikin aja file baru. Namanya misalnya nih aku kasih about new. Terus ini kan juga udah ada CSS-nya nih, file style CSS ini. Copy paste ke style yang baru. Aku kasih nama judul style new CSS. Terus di sini aku linknya jadi pakai style new. Dan di sini image-nya aku ganti namanya jadi yang udah diupload ya. Hasilnya jadi seperti ini. Jadi nanti ini ujungnya jadi tumpul gitu ya, border radius ini. Terus yang ini kan hilang nih apa bullet point-nya kayak gitu. Eh, ini gimana sih cara cara hilangin ini di bawah? Nutupin layar. Ya, pokoknya gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Itu cara buat kayak nge-resize image-nya itu gimana? Nge-resize image-nya itu ada di style CSS.
Misalnya yang ini ya, aku ambil yang ini. Di sini nih, image ada max width. Max width itu adalah maksimum lebar. Ini kita anggap satu halaman ini lebarnya 100%. Jadi kalau kita bilang max width 80%, berarti gambarnya cuman akan mengambil tempat 80% di sini. Jadi kalau tadi gambar kamu gede banget kan, gede banget, kamu bisa tambahin ini nih. Tambahin aja ini, image max width 80%. Nanti dia akan jadi mengecil. Ini ya. Ini code-nya ada di sini. Kamu tinggal copy aja. Max width yang ini nih. Ini kamu copy aja. Oke, ada yang nanya lagi? Oke, kalau nggak ada yang nanya, berarti untuk hari ini sudah selesai. Kita udah bikin halaman about HTML, which is nanti nyambungnya ke halaman index, dari index ke about HTML. Besok lagi. Maksudnya sesi berikutnya kita akan bikin halaman yang lain. Halaman yang lain itu yang ini nih, yang menu, galeri, promo, dan lain-lain ya. Ini berarti sesi ketiga yang untuk bikin halaman menu. Kalau ada pertanyaan bisa japri di WA aja. Nanti kita coba lihat sama-sama ya. Ini aku stop share dulu. Oke, sekian untuk sesi kali ini. Maaf melewati waktu yang ditentukan. Harusnya jam 5, ini udah jam 5 lewat. Terima kasih buat Araf, Fafi, ada Akil, ada Faliha, Hanif, Lovina, Nadia, Raska, Syarif, Zizi, dan Zia. Juga sama Abang Nabil dan Abang Altamis. Oke, segitu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Wah.